Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik teman-teman, sahabat Ubas dimanapun Anda berada, pagi ini saya ditemani oleh Ubas Ustadz Bukhari Abdul Somad dalam acara bincang-bincang santai seputar Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bil khair afiyah, sehat alhamdulillah. Baik Ustaz dan pemirsa sahabat Ubas dimanapun Anda berada, di sini kita akan bincang-bincang bersama Ubas Ustadz Bukhari Abdul Somad seputar tentang puasa Ustaz. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat Ubas yang diajukan kepada kita, yang diminta Ustadz untuk menjawabnya. Ustadz, ini puasa kita di pandemi ini tentu tidak mudah. Mungkin juga bagi orang yang awam juga, mungkin ada yang dia karena ekonomi sulit akhirnya memutuskan untuk nggak puasa aja lah, daripada kelelahan gitu untuk kerja. Nah, ini gimana Ustadz untuk memotivasi para sahabat Ubas di luar sana supaya semangat gitu untuk berpuasa? Apa kira-kira hukum puasa ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ala millati rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat Ubas dimana saja berada, puasa ini adalah satu kewajiban sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konteks di sini jelas sekali bahwa wajib bagi muslim untuk berpuasa, itu wajib. Jadi tidak ada alasan karena ekonomi dia tidak melaksanakan puasa. Ya. Kalau alasan ekonomi, alangkah banyaknya umat Islam yang tidak berpuasa, apalagi zaman pandemi ini semua terimbas dengan ekonominya. Tidak saja rakyat biasa, pengusaha pun sudah terimbas ekonominya. Qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa mendirikan puasa, bahasa mendirikan di sini ada komponen-komponen lain yang ikut serta. Jadi bukan hanya puasa toh. Yang mendirikan puasa berarti dibarengin dengan sholat taraweh, dibarengin dengan sholat sunnah, dibarengin dengan amalan-amalan lain, bersedekah, qiraatil Quran, sholat sunnah, tahajud, sholat duha dan sebagainya. Ini namanya qoma. Jadi bukan sekedar puasa aja. Bukan sekedar puasa. Imanan wahtisaban, iman dengan keimanan, wahtisaban mengharapkan ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa dia yang telah lewat 1 tahun yang lewat. Tapi ulama bersepakat yang diampuni oleh Allah 1 tahun yang lewat itu dosa-dosa kecil, Ustaz. Oh, dosa kecil. Iya. Bukan kalau dosa besar bagaimana Ustaz? Dosa-dosa besar dia cukup bertaubat kepada Allah, menyesali atas perbuatan-perbuatannya dan tidak mengulangi lagi. Ya. Kalau itu dosa dengan Allah, kan kita bertobat ke Allah, minta langsung. Kalau insya Allah kan Allah itu maha pengampun. Nah, bagaimana kalau kesalahan itu dengan sesama Ustaz? Dosa sesama manusia Allah tidak akan ampuni sebelum dia minta maaf kepada siapa yang dia bersalah. Jadi harus kita datangin. Harus datangin, minta maaf kepada siapa, atau kita pernah mencaci maki tetangga, pernah membuli teman, minta maaflah dengan tetangga kita, minta maaf dengan teman kita, baru Allah akan ampuni dosa kita. Ya, pertanyaan dari netizen, sahabat Ubas dari Lampung juga. Beliau menanyakan, jadi ini pengalaman beliau. Dulu beliau ini pernah sepedaan sama kawannya di hari puasa, ketika itu hari puasa. Jadi tiba-tiba ketika sampai di rumah dia ini langsung minum Ustaz. Langsung minum. Jadi dia lupa kalau dia sedang puasa, tapi air minum tadi sudah terlanjur minum. Ini kira-kira bagaimana Ustaz hukumnya? Jadi Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, iza nasiya ahadukum fa'akala au syaribah falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rawahu muttafaqun alaihi. Jadi dalam hadis ini, jika seseorang itu lupa
lantas dia makan atau minum, teruskan saja puasanya. Oh, teruskan aja. Teruskan. Oh. Karena hakikat makan dan minum yang dia makan tadi adalah pemberian Allah. Jadi Rezeki sekali. Kalau pura-pura lupa gimana? Nah, itu beda. Oh, beda. Kalau pura-pura lupa ya yang tahu antara dia dan Allah saja kan. Jadi bisa saja. Oleh karena itu kalau orang pura-pura lupa, Ustadz, di sini ada satu poin dalam berpuasa. Ya. Kullu amali bani adama lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, seluruh perbuatan anak Adam itu adalah milik pribadinya, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu milikku dan akulah yang akan memberikan balasan atau ganjaran. Antum bisa saja mengaku puasa, masuk kamar minum. Iya. Ya kan bisa saja, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah antum dan Allah. Makanya kata Allah, puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan penilaian. Artinya hukum puasanya tetap sah, Ustaz. Orang yang lupa. Orang yang lupa sah puasanya, dan bahkan itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Rezeki ya. Rezekinya, Teruskan subhanallah. aja puasanya, jangan teruskan makan atau minumnya. Teruskan. Jadi kalau dia ingat di saat 2 tegukan, berhenti 2 tegukan. Oh, jangan Diteruskan. kalau nggak tanggung begitu. Oh, nggak boleh. Kalau air itu masih dalam mulut yang sudah keluar tenggorokan, silahkan, itu sudah boleh. Tapi yang masih sisa di mulut keluarkan saja. Ya itu. Ada cerita dulu di kampung saya, sudah habis makan 3 piring baru ingat dia puasa. Sudah 3 piring, namanya petani kan. Pulang dari sawah semangat-semangat, kemudian lapar, sampai ke rumah ngambil nasi, makan lahap 3 piring, baru ingat dia berpuasa. Subhanallah, ini rezeki yang Allah berikan. Biasa itu rezeki yang itu, Ustaz. Rezeki lupa. Rezeki Ya, lupa. walaupun mungkin nggak boleh, Ustaz, kita berdoa supaya lupa. Iya. Baik, sahabat Ubas, artinya kalau teman-teman sahabat Ubas dimanapun berada, kalau misalnya nanti ketika dalam menjalani puasanya lupa makan atau minum, dalam kurung bukan pura-pura lupa, Ustaz ya, Ya. tetap hukumnya sah puasanya. Sah, insyaallah. Ustaz, ini ada pertanyaan, kapan kira-kira, Ustaz, batas awal puasa 1 hari di bulan Ramadan dan berakhirnya itu di waktu kapan? Maksudnya adalah dalam 1 hari Dalam itu 1 hari. dimulai pagi kapan, berakhir sore kapan. Oke. Baik, sahabat Ubas. Jadi jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu sampai kelihatan jelas nyata benang putih di antara benang hitam atau terbit fajar. Jadi setelah terbit fajar berarti itu batasan mulai kita berpuasa. Oh, itu Batas awal. Batas awal. Kemudian bagaimana sorenya? Sorenya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, iza aqbala al-lailu wa adbarun naharu wa ghabatis syamsu faqad aftara as-sha'im. Ya, ini dalam satu hadis. Jika malam sudah tiba, siang mulai menghilang, matahari sudah mulai terbenam, maka setelah tibalah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Inilah batasannya. Ya. Itu batasannya ya. Batasnya jelas sekali. Dan ini hadis sahih muttafaqun alaihi. Jadi batasan berpuasa itu mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Insya Allah. Ustadz, ini bagaimana kalau misalnya kita tinggal di satu daerah yang itu lebih dari satu masjidnya? Nah, jadwal azan subuh dan azan maghrib di masjid yang satu dengan masjid yang lain itu berbeda. Nah, kita harus mengikuti masjid yang mana, Ustadz, kira-kira? Nah, ini satu dilema di tengah masyarakat. Maka ini himbauan saya. Bagi takmir masjid hendaknya menyiapkan muazin yang tetap. Apalagi bulan puasa. Di saat buka puasa masuk, muazin langsung azan. Jangan menunggu terus. Terkadang masyarakat ini yang tidak melihat jam, dia menunggu kapan azannya, padahal Sudah masuk. sudah masuk.
Ya, bahkan mungkin muazinnya, kemudian pengurus masjidnya sudah lama makan. Nah, masyarakat masih menunggu ini azannya kapan, gitu. Azan dahulu. Ya, azan dulu lah. Maka disiapkan muazin. Ketika waktu azan datang, waktu berbuka datang, silakan muazinnya untuk berbuka minum air 1-2 teguk, kemudian langsung azan. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, ma yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah wa akhirus sahur. Jadi manusia akan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam berpuasa jika dia tepat waktu untuk berbuka dan mengakhirkan makan sahur tepat waktunya juga. Nah, itu. Jadi jangan ini waktu berbuka sudah masuk dia tunda-tunda karena belum lapar, karena belum haus, karena masih kuat, nggak boleh. Karena di situ ada hikmahnya, ya. Di samping ittiba'ur rasul, sunnah, ya, samping sunnah. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila sholati. Kila kam kana bainahuma. Qala khamsuna ayah. Jadi di sini jelas dalam hadis ini Zaid bin Sabit pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah makan sahur, beliau bersama Rasulullah SAW sholat, melaksanakan sholat subuh. Kemudian ditanya, berapa batasan antara sholat subuh dengan makan sahur? Dijelaskan di situ antara 50 ayat. 50 ayat. Ya. Artinya kalau 50 ayat bacaan kita, standar kita mungkin sekitar 25-30 menit. 30 menit. Iya, 30 menit. Tapi kalau yang baca itu para hafid dan hafizah mungkin hanya 15 menit itu 50 ayat. Insya Allah. Baik, sahabat Ubas, dari sini kita paham bahwa dalam berbuka itu afdolnya tepat waktu. Tepat waktu. Tapi kalau sahur itu mengakhirkan. Mengakhirkan sahur. Para pemirsa, sahabat Ubas dimanapun berada, kita lanjutkan bincang santai kita dengan Ustadz Bukhari Somad atau Ubas. Ustadz, ini kalau tadi pertanyaan dari netizen, sahabat Ubas. Nah, kalau ini pertanyaan dari saya pribadi, Ustadz. Masya Allah. Antum juga pengen bertanya nih. Tanya, Ustadz. Jangan netizen terus. Siap. Oke. Begini Ustadz, ini pengalaman pribadi. Alhamdulillah saya sudah menikah. Masya Allah, Masya Allah. Di bulan Ramadan ini kita kadang apa ya Ustadz ya, naluri suami istri kadang kan muncul begitu Ustadz. Kita dengan istri kita terkadang kan melihat ini kok nampaknya istri cantik sekali siang ini. Kira-kira kalau menciumnya Ustadz, itu batal gak kira-kira? Masya Allah. Puasa kita gitu. Ya, baik. Yang lain itu aja. Subhanallah. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis itu an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakakum li irbihi. Rawahu Bukhari. Jadi arti hadis ini, Aisyah meriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah yuqabbil itu kalau kita terjemahkan bukan mencium, mengecup. Oh, mengecup. Iya. Wa huwa shaimun. Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Kemudian wa yubashiru wa huwa shaimun. Kemudian dia yubashiru itu bisa kita terjemahkan dengan membelai istri. Ini dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa. Rasulullah berpuasa. Tapi diingat, walakinnahu amlakakum li irbihi. Tapi Rasulullah bisa menahan hawa nafsunya. Nah, itu rawahu Bukhari. Menahan hawa nafsu. Ya kalau antum masih muda, ganteng lagi, subhanallah. Gimana kalau ngecup istri siang-siang bolong, jangan-jangan kebablasan. Nauzubillah. Jadi kalau umur-umur muda ndak menjauh lah, menjauh. Kalau umurnya sudah 60 dekat dengan istri, insya Allah mungkin nggak ngepek lah. Nggak ngepek ya itu. Ya. Jadi mencium istri dalam kondisi puasa itu tetap sah puasanya. Sah kalau dia bisa menahan hawa nafsunya. Artinya ciumnya itu sekedar cium sayang, ya. Cium rindu. Baik sahabat Ubas dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang santai kita. Dan ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Insya Allah. Pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin penting di masyarakat kita, terutama bagi kita yang awam. Jadi
seandainya di keluarga kita itu ada mungkin orang tua kita atau saudara kita yang itu sudah meninggal dunia, dan itu kita dahulu tahu bahwasanya dia dulu pernah punya hutang puasa, Ustaz. Sedangkan dia belum sempat untuk membayar hutang itu, sedangkan dia sudah meninggal dunia. Nah, itu bagaimana puasanya? Apakah harus dibayar puasanya? Kalau misalnya dibayar, bagaimana cara membayar? Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia punya hutang puasa bulan suci Ramadan ya, maka hendaknya dibayar oleh walinya. Oh, walinya yang membayar. Ya, istrinya, kalau yang meninggal suaminya ya istrinya, kalau yang meninggal istrinya ya suaminya, atau meninggal dua-duanya suami istri maka anaknya. Bayarkan utang orang tuanya Dengan cara berpuasa. Iya. Sebagaimana jumlah yang dia belum sempat bayar. Bayarkan di luar bulan puasa, karena pada bulan puasa dia juga harus berpuasa. Nggak mungkin dia berpuasa dan membayar puasa orang tuanya, nggak boleh. Nggak boleh didobel. Nggak boleh didobel. Ramadan harus puasa. Untuk diri dia, kewajiban dia sebagai seorang muslim, dia harus berpuasa. Setelah bulan puasa dia bayarkan utang orang tuanya dengan berpuasa. Biniyati li abihi au li ummihi. Niat untuk bapaknya yang meninggal atau untuk ibunya yang telah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak. Masyaallah, sahabat Ubas dimanapun Anda berada. Masyaallah penjelasan dari beliau tadi tentang bincang-bincang santai kita seputar Ramadan. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Ustadz Bukhari Abdul Somad. Amin ya Rob, amin ya Rob. Umumnya kepada para jamaah sahabat Ubas dimanapun Anda berada, dan semoga kita dimudahkan untuk menjalankan puasa ini sampai selesai, Ustadz. Amin, amin, amin ya Rob. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Baik sahabat Ubas dimanapun Anda berada, mungkin demikian bincang santai kita bersama Ubas Ustadz Bukhari Abdul Somad, bincang santai seputar tanya jawab seputar Ramadan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Insyaallah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Amin. Baik pemirsa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik.